Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriberku, para netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini saya masih dalam keadaan shock dan kaget. Kenapa? Karena saya merasa aneh dan terkejut. Apa ini hanya perasaan saya saja, atau semua orang akan terkejut dengan statement tokoh Gawagis NU yang justru mengancam dan menakut-nakuti kami yang mendukung untuk segera digelar diskusi ilmiah di bidang nasab yang dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apa beliau-beliau ini terkena atau tertular virus Ba'alwi yang suka menakut-nakuti umat agar tunduk patuh begitu saja tanpa boleh mengkritik dan mengajukan bantahan ilmiah? Masya Allah, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda yang kemudian menjadi kaidah usul fiqh yang bunyinya, jika seorang ahli melakukan penelitian ilmiah lalu kemudian mendapatkan kebenaran, maka akan mendapat 2 pahala, dan apabila salah maka tetap akan mendapatkan 1 pahala. Lalu apa kepentingannya dan apa alasannya menyatakan bahwa jika penelitian itu salah, kemudian kelak kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat, dan kemudian Nabi akan berkata, kamu ini orang-orang yang meragukan nasab cucu-cucuku ya, sungguh luar biasa pembelaannya. Tapi sayang, yang dibela dan yang membela tidak satupun yang membawakan dalil dan hujah yang argumentatif untuk riset ilmiahnya Kiai Imad. Berdasarkan hadis tadi yang menjadi kaidah usul fiqh di dalam melakukan riset ilmiah, tentunya apabila riset ilmiahnya Kiai Imad itu ternyata salah, maka sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berangkat dari hadis Nabi tadi, tetap akan mendapatkan 1 pahala, karena niatnya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran silsilah nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh salah satu kelompok sebagai cucunya. Karena apabila pengakuan tersebut salah dan kemudian ada orang yang melakukan riset kemudian menyampaikan alasan-alasan, dalil dan hujah yang argumentatif untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka itu salah, kemudian bagaimana dengan yang membela, dengan yang mencegah kebenaran itu diungkap? Apa pertanggungjawabannya kelak di akhirat? Nah, ini yang harus kita pikirkan gitu. Karena dampak daripada pengakuan-pengakuan mereka itu sudah sangat nyata, di mana mereka ini merasa sebagai warga yang memiliki kasta tertinggi, sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh dibantah, dan harus ditaati, dimuliakan, dan ditakzimi. Sehingga mereka ini akan mengeksploitasi
umat Islam khususnya di Indonesia untuk berbuat sesuai dengan kemauan dan kehendaknya, walaupun itu nyata telah melanggar syariat agama. Lalu kemana para tokoh gawagis NU selama ini ketika kelompok-kelompok mereka ini telah melanggar syariat dengan mencaci maki pemerintah, mencaci maki para ulama yang berseberangan pemikiran dan berseberangan pendapat dengan mereka, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Nah, ini kemana suaranya? Sementara kami-kami ini sedang memperjuangkan kehormatan dan martabat bangsa Indonesia, yang mana bangsa kita ini adalah bangsa yang merdeka, dan semua masyarakat yang ada di dalam naungan bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki hak, memiliki kedudukan, memiliki martabat yang sama di mata hukum. Terlebih lagi kita ini orang yang beragama Islam, di mana Islam ini menghapus kasta-kasta, menyetarakan semua anak cucu Adam, dan yang membedakan mereka hanya dua, yaitu keimanan dan ketakwaannya saja. Nah, maka kami tidak akan mengindahkan siapapun, bagaimanapun yang ingin mencegah, menghalang-halangi dan membatalkan tantangan, diskusi, debat ilmiah daripada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, agar supaya polemik nasab ini segera bisa diakhiri dan bisa diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa difahami dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.